Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Bunda, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang teks anekdot. Sebelum Bunda masuk kepada materi, Bunda mengingatkan kembali agar kalian selalu menaati protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker di saat kalian berpergian dan jagalah kebersihan badan dan juga lingkungan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Bunda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks anekdot ya. Bunda harap kalian sudah mencermati dan mempelajari video yang Bunda kirim yang membahas tentang materi teks anekdot ya. Dan mungkin ada di antara kalian yang baru mengikuti materi ini. Untuk mengingatkan kembali apa itu teks anekdot, akan Bunda jelaskan sedikit mengenai anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan menarik serta mengandung unsur lucu dengan maksud untuk memberikan sindiran ataupun kritikan. Jadi ada perbedaan antara anekdot dengan humor biasa. Kalau humor biasa hanya memberikan hiburan saja tanpa memberikan makna ya, ataupun sindiran dan kritikan. Tetapi kalau anekdot ya, dia cerita singkat dan menarik serta mengandung unsur lucu atau humor dengan maksud untuk menyindir ataupun mengkritik. Adapun tujuan dari teks anekdot ya, tujuan yang pertama yaitu memberikan hiburan ya, karena ceritanya lucu. Kemudian yang kedua, menyampaikan kritikan ataupun sindiran dengan halus tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Itu dia sedikit mengenai teks anekdot. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Bunda berharap setelah kalian melihat video ini ya, atau mengikuti materi ini, kalian dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Karena setelah ini atau pertemuan berikutnya akan Bunda berikan latihan, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, mari perhatikan materi kita hari ini anak-anak. Struktur teks anekdot ya. Struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada namanya abstraksi. Abstraksi adalah gambaran umum tentang teks anekdot ya. Kalau abstraksi bisa dia menjelaskan tentang suasana cerita dalam teks anekdot. Contohnya dahulu kala atau pada malam yang dingin, itu kan suasana ya. Kemudian minggu kemarin saat hujan lebat, berarti dia menggambarkan suasana ya, abstraksi. Tapi abstraksi ini tidak diwajibkan, boleh ada, boleh tidak dalam teks anekdot.
terkadang di dalam teks anekdot dia tidak ada struktur abstraksinya karena tidak diwajibkan ya nak ya. Kemudian yang kedua ada orientasi ya. Orientasi adalah awal kejadian atau bagian pembuka atau bagian pengenalan. Ya, bagian pembuka atau pengenalan ya. Jadi di sini orientasi itu bisa dilihat dari pengenalan dari tokohnya, pengenalan awal ceritanya. Nah, itu namanya orientasi. Kemudian yang ketiga ada namanya krisis. Krisis adalah permasalahan dan biasanya mengandung hal unik atau yang tidak biasa. Jadi kalau yang krisis ini tuh ada permasalahan. Disinilah letak dari humor tadi. Jadi permasalahannya itu mengandung unsur lucu, dapat menghibur ya, unik ceritanya. Dan yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah penyelesaian masalah. Dan yang terakhir koda. Koda adalah bagian penutup, bisa berisi pesan. Koda sama juga dengan abstraksi ya, boleh ada, boleh tidak. Karena kalau pesan dalam teks anekdot itu ada yang sifatnya tertulis dan tersurat dan tersirat. Kalau yang tersurat itu dituliskan di dalam teks tersebut. Berarti kalau dituliskan di sana berarti kodanya ada. Dan apabila kodanya tidak ada, ya pesan tidak ada, berarti kodanya tidak ada, tidak tercantumkan di sana. Kemudian, nih kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama, memakai kata keterangan waktu lampau ya. Contohnya, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, dahulu kala, konon. Nah, itu masuk ke dalam waktu lampau, yaitu masa yang sudah lewat atau masa lalu. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan retorika. Maksud dari pertanyaan retorika yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Contohnya, apa yang harus aku lakukan? Nah, itu tidak perlu jawaban ya. Jadi ada di sana pertanyaan yang nggak membutuhkan jawaban. Karena jawaban sudah ada sendiri tanpa disebutkan. Nah, kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Menggunakan kalimat langsung berarti sudah jelas di sini, berarti ada dialog. Kalau sudah ada di sana dialog, berarti dia menggunakan kalimat langsung. Ya, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik ya. Kemudian yang keempat, kalimat seru. Kalimat seru yaitu ungkapan rasa kekesalan ditandai dengan tanda seru. Maksudnya di sini di dalam teks anekdot itu ada kalimat yang mengungkapkan rasa kekesalan tokoh. Ya, kalau di sana sudah menunjukkan rasa kekesalan tokoh, berarti itu namanya kalimat seru. Nah, dan ditandai dengan tanda seru ya. Hampir sama dengan kalimat perintah sebenarnya, tapi berbeda ya. Kemudian ceritanya runtut. Cerita runtut di sini yaitu cerita ini menjelaskan secara berurut dari awal sampai akhir ya, dari perkenalan sampai penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi antar kalimat. Contohnya, akan tetapi, kemudian, sebaliknya, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Nah, itu dia tadi ya struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Kemudian kita masuk kepada contoh ya nak, kita tolong diperhatikan ya nak ya. Ini dia contoh.
Contoh teks anekdot. Nah, di sini ada contohnya, yaitu tukang roti. Suatu hari ada tukang roti lewat. Terus temanku memanggil tukang roti tersebut. Tukang roti pun datang menghampiri kami yang lagi asyik duduk di teras rumah. Ini teman, roti apa saja yang ada bang? Tukang roti. Macam-macam dik. Teman, yang ini roti rasa apa bang? Tukang roti. Yang ini rasa nanas. Ini teman, kalau yang ini tukang roti, ini mah kelapa dek. Kalau yang ini rasa apa bang? Tukang rotinya menjawab, rasa srikaya dek. Kemudian nih teman nih menjawab lagi nih. Terus rotinya mana bang? Dari tadi kok nyebutin buah-buahan melulu? Emangnya abang jual buah apa roti? Kalau gini saya nggak jadi beli deh. Seketika tukang roti pun pingsan. Nah, ini dia contoh teks anekdot. Oke, kita analisis dari pertama. Analisis yang pertama yaitu abstrak ya. Abstrak ini menggambarkan suasana ya, atau gambaran umum. Bisa kita lihat di sini kalimat yang sudah diberi warna biru itu, ya, itu adalah abstrak ya. Ingat ya nak, kalau abstrak boleh ada, boleh tidak ya. Tergantung kalian menganalisis pada teksnya. Kemudian terus temanku memanggil tukang roti tersebut. Tukang roti pun datang menghampiri kami yang lagi asik duduk di teras rumah. Ini orientasi ya, ini orientasi. Karena di sini memperkenalkan awal ceritanya nih, yaitu tentang teman ya, temanku tadi ini yang memanggil tukang roti. Ini awalnya nih ya, awal ceritanya kan temanku memanggil tukang roti. Jadi ini masuk dalam orientasi. Kemudian setelah orientasi ada krisis ya. Setelah orientasi itu ada krisis. Krisis itu adalah permasalahan. Krisis itu adalah permasalahan. Tetapi dalam penyampaiannya itu ada hal unik yang tidak biasa. Ada unsur lucunya di sini. Coba kita perhatikan pada dialog yang sudah Bunda beri warna merah nih ya. Terus rotinya mana bang? Dari tadi kok nyebutin buah-buahan melulu. Emangnya abang jual buah apa roti? Kalau gini saya nggak jadi beli deh. Nah, ini namanya krisis ya. Ini krisis permasalahannya ya. Tetapi sini ada unik nih. Kenapa? Karena teman tadi ini sudah menanyakan, dia bertanya karena abangnya jualan roti, dia nanyakan roti sebenarnya. Tetapi yang dijawab oleh abang tadi, abang tukang roti itu semuanya rasa buah-buahan. Jadi di sini ada kesalahpahaman ya. Jadi ada rasa kesal nih dari si teman aku tadi nih, ya. Ini masuk ke dalam krisis ya. Ada unsur humornya di sini. Ya, terus rotinya mana bang? Dari tadi kok nyebutin buah-buahan melulu? Emangnya abang jual buah apa roti? Nah, itu deh ya. Unsur humornya ada di sini. Kemudian seketika tukang roti pun pingsan. Di sini masuk ke dalam reaksi ya. Reaksi ini, penyelesaian masalah nih. Reaksinya tukang rotinya pingsan. Dan terakhir itu ada koda. Kodanya di sini tidak ada ya, koda tidak ada. Tapi abstraknya ada. Kodanya tidak ada. Dan di sini kodanya itu tersirat tidak tersurat. Oke, kemudian
kita menganalisis kaedah kebahasaannya. Ya, kaedah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan menggunakan waktu lampau. Contoh ini suatu hari ya, suatu hari itu adalah menggunakan kata waktu lampau. Kemudian setelah itu ada menggunakan pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika yaitu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban nih, contohnya ada. Mana nih? Nih. Terus rotinya mana, Bang? Dari tadi kok nyebutin buah-buahan melulu? Emangnya Abang jual buah apa roti? Nah, itu ya. Itu namanya pertanyaan retorika, ya. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Sudah jelas abang roti jual roti, bukan jual buah. Nah, jadi nggak perlu dijawab nih. Kemudian struktur kaidah kebahasan selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung ya. Menggunakan kalimat langsung. Coba diperhatikan di sini. Ini kan dialog ada tanda petik nih. Kalau yang ini rasa apa, Bang? Nih, jawab tukang roti, rasa srikaya, Dek. Ini namanya dialog ya. Kalau sudah dialog berarti dia menggunakan kalimat langsung ya. Kemudian ceritanya runtut ya. Ceritanya runtut berarti dimulai dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir ini ada menggunakan konjungsi antar kalimat. Ini konjungsi antar kalimat. Coba. Ini menghampiri kami yang lagi asik di teras rumah ini, yang masuk dia ya. Sebenarnya di sini antar kalimat ini tidak ada ya. Ini yang ada bukan antar kalimat, intra kalimat ya. Oke, ini adalah materi kita, cara menganalisis struktur dan kaedah kebahasaan teks anekdot. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan pada pagi hari ini bisa kalian terima ya. Kemudian tolong dipelajari kembali karena pada pertemuan berikutnya Bunda akan memberikan tugas yaitu untuk menganalisis teks anekdot, karena nanti akan Bunda berikan satu teks anekdot, kemudian kalian akan menganalisisnya. Oke, terima kasih anak-anak Bunda. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.